Hai guys, di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana algoritma sequential search melakukan pencarian data. Nah, khusus untuk video kali ini, saya akan membahas mengenai algoritma pencarian secara sekuensial atau beruntun yang mengembalikan indeks di mana lokasi ditemukannya data. Jadi saya akan bahas bagian yang pertama ya. Oke, jadi di sini misalnya kita akan diberikan array namanya L. Jadi nanti dan ada sebuah bilangan yang dicari. Nah, sehingga nanti kita akan membandingkan setiap data dengan bilangan yang dicari. Jadi kita bandingkan setiap elemen L dengan bilangan yang kita cari. Jika data sama dengan bilangan yang dicari, jika elemen dari L pada indeks tertentu sama dengan X atau bilangan yang dicari, maka kita akan menghentikan pencarian. Tapi jika ternyata tidak sama, maka pencarian masih akan dilanjutkan menuju ke elemen berikutnya. Nah, ini adalah contoh dan ilustrasinya ya. Misalnya di sini namanya adalah L. L ini memiliki 6 elemen. Nah, sedangkan di sini saya mencari X. X ini nilainya 21. Jadi saya akan mencari angka 21 di antara bilangan-bilangan ini. Nanti jawabannya dia ditemukan di indeks yang keberapa. Oke. Pertama, kita mulai dari langkah ke satu, kita hitung langkah kita dengan menggunakan I. Jadi I ini yang nanti akan menunjuk indeks array yang akan kita cek. Oke, pada saat I sama dengan 1, berarti kita akan membandingkan apakah L yang ke 1 sama dengan X. Apakah 13 sama dengan bilangan yang kita cari, yaitu 21. Tidak, karena tidak, maka kita lanjutkan pencarian menuju ke elemen berikutnya, sehingga I dinaikkan menjadi 2. Nah, pada saat I menjadi 2, kita akan bandingkan L yang ke I, yaitu L yang kedua. Apakah sama dengan bilangan yang dicari? Apakah sama dengan 21? Tentu 16 tidak sama. Sehingga, karena jawabannya no, maka kita lanjutkan ke elemen berikutnya, I-nya dinaikkan menjadi 3. Apakah L yang ketiga, yaitu 14, apakah sama dengan X, yaitu 21? Jawabannya no, berarti kita naikkan lagi I-nya menjadi 4. Nah, ketika I-nya sama dengan 4, kita bandingkan apakah elemen yang keempat sama dengan X. Apakah 21 sama dengan 21? Yes. Maka stop pencarian. Nah, di sini tidak peduli lagi di belakang ada 21 lagi atau tidak, maka kita stop pencarian cukup sampai di sini. Artinya dia mengembalikan indeks pertama di mana ditemukannya data. Nah, kalau misalnya ingin pencarian yang lebih lanjut lagi, misalnya dia ditemukan pada indeks keberapa aja, misalnya lebih daripada 1, berarti nanti algoritmanya harus dimodifikasi. Nah, untuk kali ini saya akan membahas sampai dia ditemukan untuk pertama kali saja. Sehingga di sini yang dikembalikan itu adalah indeks yang keempat. Jadi data ditemukan pada urutan yang keempat, gitu ya. Lebih tepatnya data pertama kali ditemukan pada urutan keempat. Oke, nah sekarang saya berikan contoh yang kedua, di mana kalau X-nya tidak ketemu, gimana sih jalannya? Dengan cara yang sama, kita bandingkan dulu dengan elemen array yang ke 1. Jadi pada saat I1, kita bandingkan apakah 13 sama dengan bilangan yang dicari sama dengan 7? No. Lanjutkan ke kanan, I-nya naik. Apakah L yang kedua, 16 sama dengan 7? Tidak. L yang ketiga, 14, apakah sama dengan 7? Tidak. Naikkan lagi I-nya menjadi 4. L yang keempat, 21, apakah sama dengan 7? Tidak. Lanjutkan lagi, I-nya naik menjadi 5. Apakah 76 sama dengan 7? Tidak. Lanjutkan lagi, L-nya naik menjadi 6. Apakah elemen ke-6, 21 sama dengan 7? Tentu tidak. Lanjutkan lagi, I-nya menjadi 7. Nah, ketika I-nya menjadi 7, ini udah harusnya tidak terjadi perbandingan lagi. Kenapa? Tentu saja, karena tidak ada data yang digunakan sebagai perbandingan. Di sini datanya udah habis. Sehingga pada saat I7, keluar aja dari perulangan. Perulangannya berhenti dan tidak terjadi perbandingan. Jadi seperti itu. Nah, dengan ilustrasi yang sudah diberikan tadi, maka di sini saya akan menjelaskan algoritma pencarian beruntun satu dalam hal ini yang mengembalikan indeks posisi datanya, gitu ya. Nah, jadi di sini pada kita menggunakan function, kenapa? Karena kita ingin mengembalikan indeksnya, posisi atau urutannya. Nah, saya kasih nama sequential search 1. Nah, di sini kita membutuhkan L sebagai array tadi ya, datanya. Kemudian N ini adalah jumlah datanya, dan X ini adalah data yang dicari. Integer ini adalah
karena kita ingin mengembalikan urutan datanya. Urutan data itu kan pasti bilangan bulat dong ya. Nah, oke. Di bagian deklarasi, kita memiliki I. Yang ingat tadi langkah per langkah kita itu dihitung oleh I. Jadi I ini yang akan menunjuk indeks dari array yang akan kita bandingkan dengan X. Oke, tadi kan dimulai dari langkah pertama, yaitu 1. Berarti kita mulai dari 1, dan sampai datanya belum habis kan. Kalau udah habis kan stop. Otomatis itu artinya sampai dengan N. Berarti while I kurang dari sama dengan N. Nah, di sini saya menggunakan perulangan while. Oke. Nah, jika tadi kan itu ya, jika ternyata dia sama dengan, maka kita break. Nah, sebenarnya di sini boleh kalian kasih else if, boleh kalian end, karena break itu dia udah pasti sih dia bakal keluar gitu. Ini nggak akan dieksekusi. Jadi bebas di sini boleh else, kemudian I sama dengan I plus 1, end if itu boleh, atau langsung di end if di sini. Break ini fungsinya adalah untuk keluar dari perulangan terdekat saat itu juga. Jadi walaupun kriteria atau syarat perulangannya belum terpenuhi, tapi begitu ketemu kata break, dia akan langsung keluar. Jadi walaupun misalnya I-nya tadi masih 4 ya, belum mencapai 6, maka karena L yang ke I, L yang ke I tadi 21 sama dengan X sama dengan 21, maka ada break. Break ini akan otomatis menyelesaikan atau menghentikan perulangan dan tidak terjadi apapun lagi, sehingga akhirnya di return I. I inilah yang um, memberitahu kita urutan nomor urut berapa sih data yang kita cari gitu. Tapi kalau ternyata dia nggak sama, ya otomatis akan dilanjutkan ke sini. Otomatis I-nya ditambah, alias berarti lanjut ke kanan. Lagi balik ke perulangan, lagi membandingkan. Jadi seperti itu ya. Jadi ini yang bagian mengecek apakah datanya udah habis di dalam while. Kemudian ini yang membandingkan setiap elemen. Kalau ketemu, ini yang men-stop. Stop perbandingan. Nah, ini break, ini yang men-stop. Kemudian I sama dengan I plus 1, inilah yang menggeser ke kanan gitu. Oke. Nah, bagaimana implementasi utuhnya? Tentu saja kita perlu prosedur untuk membaca larik ya. Membaca larik ini membaca array kita. Jadi di sini saya tidak jelaskan lagi. Kalian kalau misalnya mau tahu lebih jelas bisa lihat video mengenai prosedur membaca elemen array gitu ya. Nanti saya kasih linknya. Oke. Ini intinya ini adalah membaca elemen dari K satu per satu sampai dengan N. Nah, ini adalah implementasi dari algoritma utamanya. Jadi kita harus memiliki larik dulu. Larik ini adalah array-nya tadi itu ya. Misalnya maksimal lah 100 ya. Kemudian di sini ada prosedur baca larik sama function sequential search. Tinggal diganti aja dari header masing-masing functionnya. Tinggal itu yang disalin ke sini ya di bagian deklarasi. N adalah jumlah data, X adalah bilangan yang dicari, IDX adalah posisi atau nomor urut. Nanti ini yang akan menyimpan hasil kembalian dari functionnya. Oke, mereka tipenya adalah integer gitu ya. Ini keterangan aja. Kurung buka, kurung tutup ini ya. Kurung kurawal ini. Nah, di sini lariknya saya kasih nama A, sehingga kita nanti sesuaikan L ini nanti ketika dipanggil harus diganti jadi A, karena di sini namanya A. Kalau kalian bingung, kalian boleh sih kasih nama L semua, nanti A-nya ini ganti jadi L gitu. Nah, yang pertama kita harus menentukan ada berapa data sih? Ada N kan, berarti kita harus read dulu N-nya. Kemudian selanjutnya kita baca larik, panggil baca larik untuk mengisi kan. Kalau belum diisi kan nggak mungkin dong bisa dilakukan pencarian. Setelah itu baru kita read, kamu mau mencari bilangan berapa? Jadi read X. Ya. Sedangkan untuk memanggil function pencariannya, kita panggil sequential search 1. Nah, jadi di sini karena sequential search 1 ini mengembalikan nilai integer berupa nomor urut datanya, berarti kita IDX sama dengan sequential search 1 dalam kurung A, ini adalah datanya, kita ikutkan di sini ya, A, kemudian N ini adalah jumlah datanya, dan X adalah bilangan yang dicari. Nah, kalau kalian lihat polanya tadi ya, tadi pada saat ketemu itu kan pasti indeksnya antara 1 sampai dengan 6. Oke, ketemu itu pasti indeksnya entah dia nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, ataupun nomor 6. Nggak mungkin di luar itu gitu loh. Tadi kalau nggak ketemu itu kan, lihat, I-nya adalah 7 gitu.
berarti I-nya itu di luar ring, itu tandanya dia tidak ketemu. Sehingga di sini ketika kita mengecek adalah jika IDX, nah kalau indeksnya masih di antara 1 sampai 6, artinya dia di bawah N gitu ya, lebih kecil sama dengan N, maaf ya, berarti itu ketemu dong. Tapi kalau ternyata udah lebih dari N, ini berarti data tidak ditemukan. Nah, jadi seperti itu sebenarnya logika pencarian dari sequential search. Nah, sequential ini kan artinya beruntun ya, dia mencari dari depan satu persatu ke belakang. Jadi seperti itu. Nah, di video berikutnya saya akan memberikan contoh bagaimana sih pengimplementasian source code ini atau pseudocode ini di dalam salah satu bahasa pemrograman dan saya akan menggunakan bahasa pemrograman Java ya. Karena itu yang terinstall di laptop saya. Oke, sampai ketemu ya.